Penampakan 3 koper tombol nuklir Rusia yang selalu dibawa Presiden Putin kemanapun pergi. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan Rusia tetap memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir jika negara itu diprovokasi oleh NATO. Dmitry Polyansky, salah satu diplomat top Rusia di Amerika Serikat, berbicara kepada Sky News setelah juru bicara Vladimir Putin mengatakan bosnya dapat menekan tombol nuklir jika negara itu merasa menghadapi ancaman eksistensial. Ketika ditanya apakah Putin benar untuk mempertahankan prospek perang nuklir di seluruh dunia, Polyansky menyatakan jika Rusia diprovokasi oleh NATO, jika Rusia diserang oleh NATO, mengapa tidak? Kami adalah kekuatan nuklir. Wakil Duta Besar Rusia itu juga menolak pernyataan resmi pemerintah AS bahwa angkatan bersenjata Rusia bersalah atas kejahatan perang Ukraina. Ia menunjukkan foto-foto wakil duta besar yang diambil oleh wartawan Associated Press di kota Mariupol, Ukraina yang menggambarkan blok apartemen yang terkena rudal Rusia dan mayat-mayat anak-anak Ukraina yang dikubur di parit sempit, tetapi dia menolak untuk mengakui bahwa Rusia bertanggung jawab. Dia juga membuat klaim yang tidak masuk akal bahwa Ukraina menyerang bangunan dan warga sipilnya sendiri. Mereka tidak menjadi sasaran, kata Polyansky. Terserah Pengadilan Kriminal Internasional untuk menentukan apakah Rusia bersalah atas kejahatan perang di Ukraina. Tapi para diplomat Rusia memotong angka-angka yang semakin terisolasi dengan klaim liar pada catatan berita palsu. Di bulan sebelumnya, NATO memperingatkan terhadap perang Rusia di Ukraina yang mengarah ke konfrontasi nuklir atas Moskow, yaitu atas Moskwa dan juga Barat. Rusia harus menghentikan retorika nuklir berbahaya yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi jangan ada keraguan tentang kesiapan untuk melindungi dan membela sekutu dari ancaman apapun kapanpun. Rusia juga harus memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa memenangi perang nuklir. Hal ini disampaikan Jens pada malam pertemuan puncak pada pemimpin nasional aliansi militer barat di Warsaw. NATO bukan bagian dari konflik memberikan dukungan ke Ukraina, tetapi bukan bagian dari konflik. NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Sangat penting untuk memberikan dukungan kepada Ukraina dan meningkatkannya, tetapi pada saat yang sama juga sangat penting untuk mencegah konflik ini menjadi perang penuh antara NATO dan Rusia. Rusia sudah memberikan sinyal akan menyerang Amerika Serikat dan negara-negara NATO yang tergabung dalam anggota dengan menembakkan senjata nuklir. Presiden Vladimir Putin juga menyiapkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi setelah Rusia menginvasi Ukraina. Hal itu juga menimbulkan kekhawatiran bahwa Moskow dapat menggunakan senjata nuklir taktis, dan ini bukan perang nuklir habis-habisan, tetapi tetap merupakan dan menjadi perang yang mengerikan. Senjata nuklir taktis ini adalah bom yang dapat diluncurkan oleh AS dan Rusia dari jarak jauh di tanah air masing-masing. Dilaporkan BBC. Berdasarkan data intelijen diperkirakan Rusia memiliki sekitar 2.000 senjata nuklir taktis. Hingga saat ini 9 negara diketahui memiliki senjata nuklir, namun sebagian besar dimiliki oleh AS dan Rusia. Berikut data kepemilikan nuklir menurut situs SIPRI pada 2021 kemarin. Rusia 6.257, Amerika Serikat 5.550, China 350, Pakistan 165, Inggris 105, India 156, Israel 90, Korea Utara 40-50, dan Prancis 10. Rusia diketahui memiliki jumlah bom nuklir terbesar di dunia, yakni sebanyak 6.257 yang dapat menghancurkan sebuah negara dalam sekejap, dan itu bisa dilakukan hanya lewat koper. Laporan Morning Express pada Selasa, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut bisa memerintahkan untuk menembakkan senjata nuklir dengan bantuan koper ini. Koper nuklir ini terlihat seperti koper biasa. Meskipun tas tutup ini juga sangat rahasia, tetapi untuk pertama kalinya dari 2019 lalu, dunia melihat sekilas ini tas kerja Putin. Tas kerja ini memiliki tombol merah dan putih. Putin juga dapat memerintahkan serangan nuklir dengan bantuan tombol ini. Menurut media Rusia, koper ini hanya bisa dibuka melalui kode. Tak hanya itu, koper juga tetap di bawah perlindungan keamanan yang ketat selama 24 jam. Melalui koper ini, lebih dari 6.000 bom nuklir Rusia bisa dikendalikan kemanapun Putin pergi. Petugas keamanan selalu membawa koper ini bersamanya. Selalu ada perwira yang dilatih untuk mendampingi Putin jika terjadi serangan nuklir. Dalam bahasa Rusia, tas kerja ini disebut Janet yang diambil dari nama sebuah gunung. Koper ini dikembangkan sekitar tahun 1980-an. Hanya satu koper yang muncul bersama Putin, tetapi jumlah totalnya adalah 3. Ketiga koper ini hanya dapat dibuka oleh pejabat tinggi Rusia pada perwira yang punya akses diyakini, termasuk Menteri Pertahanan Rusia dan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata. Banyak pengamat mengatakan koper tersebut memiliki tombol merah putih dan serangan bisa dilakukan dengan tombol putih yang bertentangan dengan spekulasi populer. Koper nuklir Rusia ini dirancang sedemikian rupa sehingga para pemimpin lanjut usia pun dapat menggunakannya dengan mudah. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB mengatakan Rusia tetap memiliki hak untuk menggunakan senjata nuklir jika negara itu diprovokasi oleh NATO.
Dmitry Polyansky, salah satu diplomat top Rusia di Amerika Serikat, berbicara kepada Sky News setelah juru bicara Vladimir Putin mengatakan bosnya dapat menekan tombol nuklir jika negara itu merasa menghadapi ancaman eksistensial. Ketika ditanya apakah Putin benar untuk mempertahankan prospek perang nuklir di seluruh dunia, Polyansky menyatakan jika Rusia diprovokasi oleh NATO, jika Rusia diserang oleh NATO, mengapa tidak? Kami adalah kekuatan nuklir. Wakil Duta Besar Rusia itu juga menolak pernyataan resmi pemerintah AS bahwa anggapan bersenjata Rusia bersalah atas kejahatan perang Ukraina. Ia menunjukkan foto-foto wakil duta besar yang diambil oleh wartawan Associated Press di kota Mariupol, Ukraina yang menggambarkan blok apartemen yang terkenal menuda Rusia dan mayat-mayat anak-anak Ukraina yang dikubur di parit sempit, tetapi dia menolak untuk mengakui bahwa Rusia bertanggung jawab. Dia juga membuat klaim yang tidak masuk akal bahwa Ukraina menyerang bangunan dan warga sipilnya sendiri. Mereka tidak menjadi sasaran, kata Polyansky. Terserah pengadilan kriminal internasional untuk menentukan apakah Rusia bersalah atas kejahatan perang di Ukraina. Tapi para diplomat Rusia memotong angka-angka yang semakin terisolasi dengan klaim liar mereka tentang berita palsu. Di mana sebelumnya NATO memperingatkan terhadap perang Rusia di Ukraina yang mengarah ke konfrontasi nuklir atas Moskow, yaitu atas Moskwa dan juga Barat. Rusia harus menghentikan retorika nuklir berbahaya yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi jangan ada keraguan tentang kesiapan untuk melindungi dan membela sekutu dari ancaman apapun kapanpun. Rusia juga harus memahami bahwa mereka tidak akan pernah bisa memenangi perang nuklir. Hal ini disampaikan Jens pada malam pertemuan puncak pada pemimpin nasional aliansi militer barat di Brussels. NATO bukan bagian dari konflik memberikan dukungan ke Ukraina, tetapi bukan bagian dari konflik. NATO tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina. Sangat penting untuk memberikan dukungan kepada Ukraina dan meningkatkannya, tetapi pada saat yang sama juga sangat penting untuk mencegah konflik ini menjadi perang penuh antara NATO dan Rusia.